Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Klasifikasi benda. Secara umum, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup atau sering disebut dengan makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Yang termasuk makhluk hidup, misalnya di sini ada manusia, kuda, burung, gajah, ikan, ular, kucing, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian benda mati ada batu, sisir, meja, boneka, mobil, dan kaus kaki. Bagaimana kita bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Ada karakteristik tertentu tentang benda-benda, terutama pada makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri yang tertentu. Ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bernapas, 2. Bergerak, 3. Memerlukan makanan, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Mengeluarkan zat sisa, 7. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas, 8. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, bernapas. Apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi. Pernapasan meliputi pengambilan oksigen dari lingkungan, pengangkutan oksigen ke sel, penggunaan oksigen, kemudian pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Secara umum, proses pernapasan dibedakan menjadi dua fase, yaitu proses inspirasi atau pengambilan oksigen dari udara dan fase ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh, karbon dioksida dan uap air ya. Kemudian, pengambilan oksigen di dalam tubuh dimanfaatkan untuk proses oksidasi biologi. Adapun reaksi kimia dalam proses pernapasan atau reaksi oksidasi biologi dirumuskan sebagai berikut. C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi. C6H12O6 adalah karbohidrat, kemudian bereaksi dengan oksigen, menghasilkan uap air dan karbon dioksida disertai dengan energi. Macam-macam pernapasan, ada pernapasan aerob atau pernapasan yang menggunakan oksigen dan pernapasan anaerob yaitu pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Adapun alat-alat pernapasan pada makhluk hidup, misalnya pada cacing pipih menggunakan permukaan kulit, pada ikan alat pernapasannya adalah insang, kemudian belalang, trakea, mamalia menggunakan paru-paru, burung, paru-paru dan pundi-pundi udara, kuda menggunakan paru-paru, tumbuhan menggunakan stomata. Yang kedua, bergerak. Gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya pergerakan manusia dan hewan itu disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain ada kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu atau pseudopodia pada amoeba proteus, bulu cambuk flagel pada Euglena viridis, bulu getar cilia pada Paramecium caudatum. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Gerakan manusia dan hewan pada umumnya dapat terlihat jelas dengan berpindah tempat karena memiliki otot dan alat gerak khusus. Sementara gerak tumbuhan
di bagian tubuhnya tidak mengalami perubahan tempat atau tidak terlihat jelas. Misalnya menutupnya daun putri malu bila disentuh, gerak ujung batang ke arah datangnya cahaya, atau gerak ujung akar ke arah sumber air, dan sebagainya. Selanjutnya, memerlukan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, pertumbuhan, membangun tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis atau sering disebut dengan autotrof. Jadi autotrof adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau sering disebut dengan produsen. Dalam fotosintesis diperlukan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan energi. Reaksi fotosintesis: 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan klorofil dan sinar matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jadi dari hasil fotosintesis menghasilkan zat makanan yaitu karbohidrat dan menghasilkan oksigen. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga manusia sering disebut dengan heterotrof. Jadi heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu bagaimana? Dari mana dia mendapatkan kebutuhan makanannya? Dia akan mendapatkannya dari makhluk hidup yang lain. Contoh pada kambing, dia memakan rumput, kemudian manusia juga memakan baik itu berupa tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, dari nabati ataupun hewani. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Contoh di sini ada pertumbuhan pada ayam atau hewan, pertumbuhan pada manusia, dan pertumbuhan pada tumbuhan. Dan setiap individu itu mempunyai perbedaan-perbedaan dalam pertumbuhannya. Karena pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau keturunan atau gen, dan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga organ tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, saat lahir, mata bayi hanya dapat membedakan gelap dan terang. Lama-kelamaan sudah dapat mengikuti gerakan benda yang bergerak. Kemudian contoh yang lain, pematangan pada sel ovum dan sperma, pematangan hormon-hormon yang ada pada tubuh, pematangan pada pohon yang menghasilkan buah pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan ternyata mempunyai perbedaan-perbedaan khusus. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat digambarkan dalam bilangan, dan untuk mengukur pertumbuhan biasanya menggunakan auxonometer. Perkembangan bersifat kualitatif sehingga tidak dapat digambarkan dalam bentuk bilangan atau angka. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik melainkan secara fisiologis. Pertumbuhan prosesnya terbatas usia, perkembangan prosesnya tidak terbatas usia. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat terulang, sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau dapat terulang. Pertumbuhan dipengaruhi oleh pemberlahan sel, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Pertumbuhan berlangsung secara cepat pada awal usia hingga remaja, sedangkan perkembangan berlangsung di setiap fase kehidupan. Pertumbuhan contohnya ukuran yang semakin besar dan berat badan yang semakin naik, sedangkan perkembangan contohnya berubah menjadi dewasa, dari anak-anak misalnya berubah menjadi dewasa dan menjadi lebih matang baik secara fisiologis maupun secara mental. Berkembang biak atau reproduksi.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Contoh pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Cara berkembang biak makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Yaitu cara berkembang biak dengan melakukan perkawinan atau didahului peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga sifat keturunannya tidak sama dengan induk. Contoh pada tumbuhan melalui biji, pada hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Cara berkembang biak tanpa melakukan perkawinan atau tidak didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina, sehingga sifat keturunannya sama dengan induknya. Pada tumbuhan, misalnya tunas, spora, umbi, rizoma. Pada hewan, ada tunas, sebelah diri, fragmentasi. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya ada melalui stolon atau geragi pada tanaman arbet, begagan, dan semanggi, spora pada tumbuhan paku, rimpang atau rizoma pada jahe, temulawak, lengkuas, dan kunyit, tunas pada bambu dan pisang, kemudian umbi lapis pada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, umbi batang dan umbi akar. Umbi batang misalnya pada bunga dahlia, ubi jalar, kentang, umbi akar pada wortel. Selain itu ada perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya menempel atau populasi. Cetek batang pada singkong, ini tanaman singkong misalnya, serta cetek daun pada cecor bebek. Kemudian ada menyambung, merunduk, dan mencangkok. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang keenam, ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Ekskresi adalah membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh, di mana zat tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia dan hewan, zat sisa dapat berupa keringat, urin, empedu, karbon dioksida, dan uap air, sedang pada tumbuhan biasanya berupa karbon dioksida dan oksigen yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Organ pengeluaran manusia antara lain paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, ginjal menghasilkan atau mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu. Sedangkan pada tumbuhan, alat ekskresinya adalah stomata. Sistem ekskresi pada manusia ada 4 ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Jadi ekskretnya atau hasil ekskresinya sudah disebutkan bahwa ginjal menghasilkan urin atau mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu. Selanjutnya yang ketujuh, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurasisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Contohnya di sini daun putri malu menutup karena adanya sentuhan, kemudian manusia
Karena adanya rangsang cahaya, dia menutup matanya atau menghindar dari cahaya karena silau. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain mata untuk rangsang cahaya, kemudian telinga karena rangsang getaran suara untuk menangkap rangsang getaran suara, kemudian hidung untuk rangsang bau, kulit untuk rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan juga luka. Kemudian lidah untuk rangsang rasa baik pahit, manis, ataupun asin. Selanjutnya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3, ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Contohnya bentuk paruh burung yang bermacam-macam. Kemudian pada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering, misalnya kaktus, cara adaptasinya adalah daunnya berukuran kecil, batang dilapisi lilin yang tebal, dan berakar panjang sehingga mempunyai jangkauan yang sangat luas. Untuk tumbuhan hidrofit atau yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair, misalnya teratai, cara adaptasinya adalah berdaun lebar dan tipis serta mempunyai banyak stomata. Ini contoh adaptasi paruh dan cakar burung. Bentuk kaki burung berjalan kaki, bentuk kaki burung berenang, dan bentuk kaki burung yang bertengger itu berbeda-beda. Selanjutnya, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Contohnya penyesuaian hewan terhadap jenis makanannya. Antara lain ukuran panjang usus dan enzim pencernaan yang berbeda. Untuk usus herbivora rata-rata lebih panjang daripada usus karnivora. Kemudian tumbuhan yang menyerbukannya dibantu oleh serangga, biasanya mempunyai bunga yang berbau khas. Kemudian jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Pada saat udara dingin, orang akan cenderung lebih banyak mengeluarkan urin atau air seni. Ini adalah contoh fisiologi. Termasuk juga osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan air tawar dan ikan air laut. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Jenis adaptasi ini mudah untuk diamati. Contohnya, bunglon melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan tempat tinggalnya. Cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancam. Paus secara berkala muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Dalam keadaan bahaya, cicak melakukan autotomi atau memutuskan ekornya. Dan pada musim kemarau, tumbuhan tropofit misalnya pohon jati dan randu menggugurkan daunnya. Ini adalah autotomi. Cicak memutuskan ekornya ketika menghadapi bahaya. Kemudian ini mimikri, bunglon mengubah kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Ini mengikuti warna daun dan warna lingkungannya. Kemudian rayap yang memakan kulitnya sendiri. Ini adalah adaptasi tingkah laku. Demikian tadi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, untuk menguji kepahaman, kalian isi uji kompetensi berikut. Yang pertama, perhatikan benda-benda di lingkungan sekitar rumahmu, kemudian lengkapi tabel berikut. Nama benda, ini digolongkan ada benda hidup dan benda tak hidup. Nama benda, tulis nama bendanya satu, misalnya kucing. Nah, ciri-cirinya itu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, benda tak hidup, di sini misalnya batu, ciri-cirinya berkaitan dengan ciri-ciri benda tak hidup. Bukan ciri-ciri fisik dari bendanya ya, tapi ciri-ciri berkaitan mengapa benda tersebut digolongkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan jawaban kamu terkait dengan ciri-ciri
makhluk hidup. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan autotrof dan heterotrof? Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan dan berikan contohnya. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku dan diberikan contohnya. Demikian tadi materi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membuat kalian lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan tetaplah semangat dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.